Singkat cerita, setelah Krahi kemarin sudah dimarahi oleh Krai asli, serta di saat dirinya sudah diminta untuk dapat bisa mundur dan berhenti. Maka, tanpa menunggu lama, Krai asli pun secara refleks kini langsung maju ke depan dengan niat untuk dapat bisa melindungi tubuh dari teman-temannya menggunakan kekuatan dari relik Sevringnya. Gara-gara itu, mereka pun kini berhasil selamat dari tembakan sinar laser yang sejak tadi terus ditembakkan menuju ke arah mereka tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti. Sejujurnya, di dalam kesempatan ini, Krai sendiri nggak tahu lagi ngapain. Tapi karena dia udah terlanjur berlagak sok keren, maka mau tidak mau, Krai pun langsung berkata kepada Krahi, "Sudahlah, urusan di sini serahkan kepadaku. Jadi cepat cari cara lain untuk bisa kabur. Atau cepat cari cara lain untuk bisa lepas dari incaran turret ini." Mendengar semua ucapan dan juga perintah dari Krai barusan, Krahi pun kini otomatis langsung bergerak, di mana di dalam praktiknya dia terus berputar-putar di dalam gedung bertingkat ini sambil terus menghindar. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Krai pun kini langsung sadar. Entah kenapa, setelah Krahi sudah kabur dari dalam ruangan kamar Putri Alisa, maka turret atau sistem pertahanan absolut yang sekarang ada di dalam kamar ini otomatis ikut menjadi hilang. Gara-gara itu, teman-teman dari Krahi sekarang tidak menjadi incaran lagi, serta Krai pun sekarang jadi bisa bernapas lega. Tapi sayangnya, walaupun serangan turret itu tadi hanya sebentar, namun setelah Krai melihat ke arah jarinya, ternyata ada 7 relik Sevringnya yang sekarang sudah terpakai. Yang artinya, Krai sudah tertembak sebanyak 7 kali ketika dia tadi sedang mencoba untuk dapat melindungi mereka. Walaupun pada awalnya Krai nampak sebal, tapi selama teman-temannya selamat, Krai pun sama sekali tidak peduli. Nah, singkat cerita, setelah keadaan di dalam ruangan ini sudah mulai tenang, maka Krai pun otomatis langsung berjalan untuk dapat bisa mendekat menuju ke depan pintu kamar dari Alisa sambil berkata seperti ini kepadanya. "Putri Alisa, apakah dirimu bisa mematikan sistem pertahanan dari dalam kamarmu? Jika bisa, tolong segera matikan, karena Krahi sekarang masih dikejar oleh semua turret itu." Mendengar ucapan itu dari Krai asli, Alisa pun kini seketika langsung menjawabnya, "Sebentar ya, aku tanya ayahku dulu." Lalu setelah Krai menunggu sebentar, maka Alisa pun kini kembali berkata lagi, "Krai, kata ayah itu tidak bisa dilakukan, karena pada dasarnya ini adalah sistem yang sudah dibuat sejak awal. Jadi, walaupun dia bisa membuatku kembali berbicara, tapi menurutnya, meminta untuk dapat mematikan sistem keamanan dan juga membuka pintu kamarku adalah sesuatu yang berlebihan." Di momen inilah Krai pun hanya memasang wajah datarnya sambil berkata, tapi hanya di dalam hatinya, wajar aja kalau Raja gak mau. Lagian juga mustahil untuk meminta pintu ini bisa dibuka kepada orang yang telah menguncinya." Namun ketika Krai sedang berpikir seperti itu, maka tiba-tiba saja Krai pun kembali teringat. Jika Alisa saja tertarik dengan coklat batangan, maka harusnya Raja juga tertarik. Apalagi di dalam negara ini coklat batangan tidak ada. Oleh karena itu, Krai pun langsung berkata kepada Alisa, "Putri, aku akan memberikanmu banyak coklat sekaligus. Tapi sebagai gantinya, bisa nggak kamu kirim pesan lagi ke Raja? Sekalian tolong kirimkan coklat batangan ini kepada Raja. Siapa tahu aja dia tertarik. Dan siapa tahu aja dia akan bisa berubah pikiran." Mendengar ucapan itu dari Krai, Alisa pun kini langsung menurut. Hingga tanpa menunggu lama, Alisa segera mengirimkan pesan lagi kepada ayahnya. Sekaligus, dia juga segera mengirimkan coklat batangan itu kepada Raja. Nah, sampai di sini, ceritanya sebenarnya panjang, tapi seperti biasa isinya muter-muter ke sana kemari. Jadi, supaya lebih mudah dipahami, maka ceritanya akan kami rangkum saja dengan menggunakan poin-poin sebagai berikut. Pertama, setelah berbicara dengan Alisa, Krai pun langsung berteriak kepada Krahi yang kebetulan saat ini masih berlarian di dalam gedung ini. Intinya, dia menjelaskan kepada Krahi bahwa sistem pertahanan di dalam gedung ini sama sekali tidak bisa dimatikan, yang artinya Krai disuruh keluar lebih dulu sampai Krai asli bisa menemukan cara untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, setelah dengar kata-kata Krai asli,
Krahi pun otomatis langsung menurut, hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung lompat dari luar jendela menuju ke halaman depan dari gedung bangunan ini. Sesampainya di luar, turret pun tiba-tiba saja langsung berhenti. Dengan begitu, Krahi pun sekarang bisa selamat. Tapi sebagai gantinya, Krahi tidak bisa kembali lagi ke dalam gedung. Karena jika dia mencoba untuk dapat mendekat lagi, maka turret itu akan menjadi kembali aktif untuk dapat menyerangnya. Ketiga, di saat Krahi sudah keluar, maka semua teman-temannya kini segera menyusulnya tanpa ada satupun yang terkecuali. Mulai dari Kutri, Lucia, Cole, bahkan sampai dengan Elizabeth. Lalu setelah mereka sudah keluar, maka Cole pun segera berkata kepada Krahi bahwa ini adalah salah satu bentuk ujian 1000 cobaan dari Krahi. Sebelumnya, Cole juga pernah diberikan ujian gila, yaitu untuk cari informasi tentang penjara Code Fortress. Kemarin, Cole bisa berhasil karena kebetulan Agus punya rencana yang sama dengan Cole. Jadi ketika Cole mendekat, maka Agus juga membiarkannya, karena Agus memang sengaja ingin menjebak mereka. Di momen itulah, Kutri pun kini langsung berkata bahwa setelah Krahi sudah dibebaskan, maka mereka tidak punya alasan lagi untuk dapat menurut kepada Krahi asli. Jadi, karena kebetulan Krahi sekarang juga sudah tidak bisa balik lagi ke dalam gedung atau ke dalam markas dari putri ke-6, maka Kutri pun segera memberikan saran, yaitu gimana kalau mereka kabur aja dari dalam negara ini. Lagian, kabur jauh lebih mudah daripada harus ikut campur ke dalam konflik internal dari negara ini. Mendengar semua ucapan itu dari Kutri, Krahi pun langsung menolaknya dengan tegas. Karena pada dasarnya Krahi memiliki 2 buah alasan yang sama sekali tidak bisa dia abaikan. Alasan pertama, Krahi masih harus membuktikan kepada Krahi asli bahwa dia sekarang sudah berubah menjadi semakin kuat. Nah, karena saat misi pertama tadi, ketika disuruh membuka pintu dia sudah gagal, maka sebagai seorang pria sejati, Krahi tidak akan kabur dari misinya. Alasan keduanya, Krahi masih memiliki hutang budi dengan Krahi asli. Jadi, tidak peduli apapun yang terjadi, Krahi akan terus mencoba untuk dapat membalas semua kebaikan dari Krahi. Jadi, walaupun mereka sekarang bisa saja kabur, namun Krahi tidak akan pernah melakukan hal itu. Lagi pula, janji adalah janji. Melihat tekad dari Krahi yang sudah bulat, semua anggota partinya kini seketika langsung pasrah. Karena jika sudah begini, mereka pun sangat yakin bahwa Krahi tidak akan pernah berubah pikiran, entah apapun yang mereka katakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin yang keempat. Sederhananya, setelah semua anggota parti mereka sekarang sudah sama-sama sepakat untuk dapat membantu Krahi dan juga menemaninya, maka sekarang giliran dari Liz Smart yang akhirnya langsung berkata kepada anggota partinya. Intinya, mulai dari sini Liz Smart langsung mengajak teman-temannya untuk dapat bisa mencari markas baru, di mana secara garis besar ada 4 pilihan yang sekarang dapat mereka pilih. Pilihan pertama, mereka pergi ke tempat dari Nora Code, karena mau bagaimanapun, Nora adalah pilihan pertama untuk dapat dijadikan teman. Pilihan kedua, mereka pergi ke tempat dari pangeran keempat, yaitu Morris Code. Tapi masalahnya, Morris Code adalah seorang pengecut. Hingga gara-gara itu, markas dari Morris jadi sering berpindah-pindah. Pilihan ketiga, mereka pergi ke tempat dari pangeran kelima, yaitu Zachary Code. Tapi masalahnya, Zachary sudah puluhan tahun tidak pernah kembali ke dalam wilayah kekuasaannya. Hingga gara-gara itu, dia pun jadi tidak bisa terlacak. Ditambah, di antara semua anak raja lain, Zachary adalah pangeran yang paling brutal. Dia terkenal dengan kebarbarannya dan juga keegoisannya. Nah, di antara ketiga pilihan tersebut, Krahi pun nampak sama sekali tidak tertarik. Karena menurutnya, melakukan aliansi dengan fraksi lain sekarang sangat berisiko. Hingga gara-gara itulah, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pilihan yang keempat, yaitu mereka akan mencari markas sementara di lokasi dari pemukiman kumuh, tempat para rakyat jelata sudah dibuang. Kebetulan, Krahi asli sudah sempat mencoba untuk dapat merekrut mereka. Gara-gara itu, hubungan dengan para rakyat jelata jadi terjalin cukup baik. Yang artinya, jika mereka memutuskan untuk dapat cari bantuan dan cari tempat tinggal di wilayah mereka, maka kemungkinan bagi mereka untuk dapat diterima jauh lebih besar daripada 3 pilihan pertama. Singkat cerita,
Tepat pada halaman yang berikutnya, Kutri akhirnya membawa mereka ke sebuah gedung yang ada di pemukiman kumuh. Wilayah ini masih ada di dalam wilayah kekuasaan Alisa. Bangunannya tidak besar, kelihatannya pun biasa saja. Nah, karena semua bangunan di kota ini dibuat oleh sistem kota, maka tidak heran jika ada banyak bangunan yang tidak terpakai. Yang artinya, jika mereka tidak diberitahu oleh Krai bahwa di daerah sini ada penduduk kota yang disebut dengan kategori rakyat jelata, maka mereka pun tidak akan pernah tahu bahwa di tempat sepi dan kotor seperti ini ternyata ada orang juga yang berkumpul, mirip desa kecil. Kutri masuk duluan. 10 menit berlalu sebelum dia keluar lagi, kali ini bersama beberapa pria berwajah garang. Mata Cole melebar tanpa sadar. Mereka semua bertubuh kekar. Dari gerakan dan kondisi fisiknya, jelas mereka bukan orang biasa, meskipun masih belum sampai level hunter. Tapi yang paling membuat Cole terkejut adalah mereka berbeda dari rakyat jelata yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka bersenjata. Senjata mereka panjang dengan mekanisme aneh, dan di ikat pinggang mereka tergantung beberapa tabung logam. Jaket yang mereka pakai mungkin kelihatan seperti rompi biasa, tapi besar kemungkinan itu semacam armor buatan Code. Dari info yang Cole dapat, untuk bisa punya senjata di kota ini, seseorang harus minimal punya otoritas kelas 4. Semakin kuat senjatanya, semakin tinggi level yang dibutuhkan. Jadi, tidak mungkin rakyat jelata bisa mendapatkan semua ini dengan usaha mereka sendiri. Singkat cerita, di saat Cole sedang berpikir dan juga berkata seperti itu di dalam hatinya, maka tiba-tiba saja pria paling besar di kelompok itu kini seketika langsung maju. Kemudian dengan ekspresi yang bersemangat, dia pun sekarang langsung berbicara kepada Krahi. "Oh, sungguh kehormatan bisa ketemu langsung denganmu, Kaisar Petir. Kami semua senang banget saat tahu kamu menyerang kota ini. Sudah 100 tahun sejak ada yang berani mengikis kota ini." Mendengar ucapan itu dari pria random tersebut, Krahi pun sekarang langsung membalasnya. Aku tidak ada niatan melakukan itu, tapi tampaknya namaku terkenal dengan cara yang aneh." Namun ketika mereka sudah mendengar jawaban dari Krahi, maka para abang-abangan militer ini kini langsung berkata lagi kepada Krahi, "Saat dengar kamu di penjara dan diincar oleh Nora, kami semua sangat kecewa. Tapi ya sudahlah, setidaknya sekarang kamu sudah bebas. Itu keberuntungan besar, kami sepenuhnya menyambutmu." Di momen itulah, Cole pun untuk yang kesekian kalinya kini kembali berkata, tapi lagi-lagi hanya di dalam hati, seakan-akan dia adalah narator dari cerita ini. Mata pria-pria itu berkilat di tengah kegelapan. Nada suara mereka sama sekali tidak terdengar seperti orang yang lemah atau tertindas. Memang benar sih, Kutri sebelumnya sudah memberi laporan kalau rakyat jelata sedang merencanakan sesuatu. Tapi, masa iya sih sampai memiliki senjata lengkap seperti ini? Di momen ini, Cole pun sebenarnya sudah sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, karena dirinya tidak mau terlibat ke dalam masalah yang semakin rumit, maka Cole pun segera memberanikan diri untuk dapat mengecek kebenarannya dengan cara berbicara jujur seperti ini kepada mereka. "Tunggu dulu, sekarang status kami adalah pengawal pribadi Putri Alicia. Meski begitu, apakah kalian tetap mau menyambut kami?" Mendengar pertanyaan itu dari Cole, abang-abangan berbadan besar ini kini seketika langsung membalas, "Putri Alicia bukan musuh kami. Faktanya, kalau dia membantu Kaisar Petir mendapatkan kebebasannya, maka kami bisa anggap dia sebagai pembawa keberuntungan. Banyak dari kami yang tidak akan bisa bertahan kalau bukan karena wilayahnya. Putri itu kehilangan kebebasannya dan itu hal yang menyedihkan. Dan tentu saja, kalian, para pendatang dari luar, bukanlah ancaman bagi kami." Mendengar jawaban itu dari para pria berbadan besar, Cole pun akhirnya sadar bahwa kecurigaannya sebelumnya ternyata sudah terbukti, yaitu memang benar orang-orang di tempat ini ternyata sedang merencanakan sesuatu dan juga sedang menyiapkan sesuatu. Tapi meskipun mereka benar-benar merencanakan sesuatu, apa yang bisa mereka lakukan di dalam kota yang segalanya dikendalikan penuh oleh sistem? Kalau para bangsawan atau keluarga kerajaan mau, mereka bisa mendengarkan percakapan ini kapan saja.
Di momen itulah pria berbadan besar yang sudah sadar bahwa Cole sedang menaruh rasa curiga kepadanya. Kini dia pun akhirnya langsung menjelaskan, "Tenang saja, tempat ini aman dan sekali lagi, kami bukan musuh kalian. Bahkan orang dengan kelas 8 pun tidak mungkin bisa menyadap obrolan ini. Ada alasannya, kalian bakal mengerti kalau ikut kami." Di momen itulah mereka pun kini seketika langsung dibawa untuk bisa masuk ke dalam gedung. Strukturnya dari gedung ini mirip dengan tempat tinggal Putri Alicia. Gara-gara itulah Cole pun langsung bertanya di dalam hatinya. Katanya ini markas dari rakyat jelata, tapi kenapa tempat ini sangat mewah dan juga canggih? Dari luar emang kelihatan kotor, tapi baru masuk pintu depannya aja udah kayak bangunan yang berbeda. Apakah benar tempat ini aman? Atau jangan-jangan kita malah sedang dijebak? Ketika Cole sedang memikirkan hal itu, pria yang memimpin mereka tiba-tiba berhenti di tengah lorong. Dia menyeringai, lalu menempelkan telapak tangannya ke dinding kosong. Tanpa ada suara atau getaran, bagian lantai terbuka, menunjukkan tangga yang mengarah ke bawah tanah. Lorong rahasia seperti ini biasanya cuma ada di gudang harta karun saja, alias jarang ditemukan di tempat lain. Dan anehnya, orang berbadan besar itu justru malah bisa membuka pintu rahasia, mirip seperti Cray asli. Ketika dia sedang menggunakan relik untuk dapat mengatur sistem kota dari handphonenya, jangan-jangan mereka sudah menemukan cara untuk mengelabui sistem kota. Kalau mereka punya metode untuk menghindari pengawasan sistem, ini bisa mengubah segalanya. Tanpa perlindungan sistem, warga kota tak akan jadi ancaman besar lagi. Ini juga bisa jadi kabar bagus untuk Thousand Tricks. Nah, di momen tersebutlah pria itu mulai turun dengan diikuti oleh kerahi di belakangnya. Menyaksikan semua kejadian itu, Cole pun hanya bisa menelan ludah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya ikut turun. Sampai setelah beberapa menit berjalan, mereka pun sekarang bisa tiba tepat di hadapan dari satu buah ruangan kecil yang bentuknya mirip seperti kamar biasa. Menariknya, di saat mereka semua sekarang sudah bisa tiba di depan pintu ruangan kecil itu, maka di saat yang bersamaan terdengar suara teriakan yang sangat besar, seperti suara dari seseorang yang kebetulan sedang menyambut kedatangan mereka. Di mana di dalam dialognya, orang itu pun langsung berkata seperti ini kepada mereka, "Akhirnya kita bertemu. Selamat datang. Kita punya tujuan yang sama, bukan?" Pria itu duduk di atas kursi besar yang kokoh, dikelilingi oleh rakyat jelata yang bersenjata dengan teknologi kode. Matanya bersinar liar, penuh keganasan. Suaranya bergetar dengan nada yang intens, seakan menahan luapan emosinya. Saat itu juga Cole akhirnya sadar. Hingga dengan tubuh yang masih gemetar, Cole pun langsung berkata kepada kita, "Sial, aku sekarang baru paham. Rakyat jelata bukan mendapatkan senjata ini dengan mengelabui sistem kota. Dan pernyataan kalau obrolan mereka aman dari pengawasan kelas 8 pun sekarang masuk akal. Kelas 8 adalah kelas bagi anak-anak raja. Jadi meskipun masing-masing keluarga kerajaan punya pengaruh yang berbeda, akses mereka ke sistem kota tetap setara. Artinya, informasi yang ditutupi oleh satu keluarga kerajaan juga tidak bisa dilihat keluarga kerajaan lainnya." Jawabannya sebenarnya sederhana. Rakyat jelata punya seorang raja, dan bukan sembarang raja, tapi seseorang yang cukup kuat untuk mengklaim takhta Code. Dan orang itu, dia adalah Zachary Code. Dialah satu-satunya keluarga kerajaan dengan reputasi paling buruk yang kebetulan sudah lama sekali menghilang. Sekaligus dia juga merupakan salah satu target dari perlindungan Thousand Tricks. Atau dengan kata lain, Zachary adalah salah satu anak raja yang harus diselamatkan oleh Cray asli, sesuai dengan misi yang telah diberikan oleh kantor asosiasi para hunter. Nah, melihat semua hal itu di depan matanya, Cole pun kini kembali berkata, apakah jangan-jangan Thousand Tricks sudah tahu soal ini dari awal, hingga dia pun dengan sengaja kemarin sudah mencoba untuk dapat menjalin kontak dengan rakyat jelata? Atau dengan kata lain, Cole salah paham. Kemarin Cray asli cuma usaha buat rekrut orang asal-asalan. Tapi siapa sangka, pasukan yang kemarin coba direkrut oleh Cray asli, mereka adalah para pemberontak, yang sekarang merupakan anggota dari fraksi Pangeran kelima.
Kemudian ketika Kol masih melongo, maka tanpa menunggu lama, Zakari pun segera berdiri sambil tertawa dengan keras. "Gahahaha, Kaisar Petir, kau itu bagian terakhir dari teka-teki ini. Aku sudah menunggumu. Ayo, mari kita hancurkan negara ini. Kita akan menghabisi semua orang gila yang tidak bisa ditebak ini." Wow, menarik banget ya.